Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Zulfikar, absen 31. Perkenalkan, nama saya Krisna Pejidunata, absen 18. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmadani, absen 3. Saya Kanaya Islamia Nurmanajati, absen 17. Saya Rakaiko Tardiano, absen 33. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. Pernah kalian berpikir kenapa Indonesia di awal kemerdekaan sering sekali berganti kabinet? Apakah itu menandakan demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ataupun sebaliknya? Nah, kami akan membahas itu mengenai kabinet pada Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953 karena jatuhnya Kabinet Wilopo atas peristiwa Tanjung Marwo, yaitu bentrokan antara TNI dan polisi karena sengketa perkebunan asing. Pada saat itu demokrasi Indonesia yaitu menganut demokrasi liberal parlementer, yaitu di mana presiden hanya diangkat sebagai kepala negara saja. Kekuasaan pemerintahan dan lain-lain dipegang oleh menteri dan para kabinetnya. Pada saat itu politik di Indonesia tidak baik-baik saja, yaitu karena ada banyak masalah. Karena itulah Ali Sastro Amijojo 1 dari Partai Nasional Indonesia atau PNI ditunjuk untuk menjadi kabinet baru. Setelah terbentuk, kabinet ini memiliki sejumlah target dan program kerja. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 menekankan pada beberapa bidang utama. Yang pertama, di bidang politik. Di bidang ini, kabinet berkomitmen untuk segera menyelenggarakan pemilu sebagai landasan demokrasi yang lebih kuat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ini, kabinet berupaya untuk melanjutkan kembali program nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik Belanda, guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Yang ketiga, di bidang sosial. Di bidang ini, kabinet berusaha untuk memperluas kesempatan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang ini, kabinet berencana kembali untuk menata organisasi angkatan bersenjata agar lebih profesional. Yang kelima, di bidang luar negeri. Di bidang ini, kabinet Ali Sastro Amijojo 1 berpegang pada prinsip politik bebas aktif dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Ali Sastro Amijojo ini mengalami berbagai peristiwa besar nih. Salah satunya yang paling bersejarah adalah peristiwa Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Peristiwa ini menghadirkan puluhan negara-negara di Afrika dan Asia guna untuk melawan kolonialisme. Selain itu, menegaskan peran Indonesia di kancah internasional. Selain itu, peristiwa penting lainnya adalah peningkatan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Kabinet Ali Sastro Amijojo ini berusaha untuk mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia dengan menasionalisasikan secara bertahap. Pada saat itu, pemerintahan Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan asing, terutama Belanda, untuk dikelola sendiri. Selain itu, kabinet ini juga mengalami berbagai tantangan politik dalam negeri, seperti Masyumi dan PNI. Hal ini yang membuat suasana semakin panas menjelang adanya pemilu 1955. Meskipun kabinet Ali Sastro Amijojo 1 ini sudah bubar sebelum benar-benar dilaksanakan pemilu. Meskipun menghadapi banyak hambatan, Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 meninggalkan sejumlah prestasi yang besar. Yang paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang juga sangat membanggakan karena berhasil mengangkat wibawa bangsa di mata Indonesia dan dunia. Kabinet ini juga berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda yang sejak awal dinilai merugikan kepentingan nasional. Lebih jauh lagi, kabinet ini memperluas peran Indonesia dalam gerakan anti kolonialisme dan memperluas solidaritas internasional internasional dengan negara-negara Asia Afrika. Semua ini menunjukkan bahwa meski berumur pendek, kabinet ini mampu memberikan warisan berharga bagi perjalanan bangsa. Seperti kebanyakan kabinet pada masa demokrasi liberal, Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 juga tidak bertahan lama. Koalisi antar partai yang membentuk kabinet ini ternyata sangat rapuh dan sering berbeda pendapat. Menjelang pemilu 1955, partai-partai lebih sibuk berkampanye dan mengejar suara daripada memperkuat pemerintahannya. Persaingan antara PNI dan Masyumi pun makin meruncing, terutama terkait kebijakan ekonomi dan arah politik luar negeri. Akhirnya,
Setelah pemilu selesai, kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Kita kembali ke pertanyaan tadi mengenai kabinet ini. Kita jadi memiliki dua sisi. Sisi pertama yaitu pergantian demokrasi yang terlalu sering menandakan bahwa mekanisme demokrasi berjalan. Tetapi di sisi yang kedua, pergantian demokrasi yang sering juga akan membuat kebijakan tidak konsisten dan rakyat akan sulit merasakan hasil nyata. Jadi, perjalanan singkat Kabinet Ali Sastro Amit Djodjo I ini meninggalkan dua warisan besar. Yang pertama, keberhasilan dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menunjukkan peran Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, mulai menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Hal ini yang menjadi dasar perkembangan perekonomian bangsa kita. Demokrasi liberal memang punya kelebihan dalam hal kebebasan politik. Namun untuk negara muda seperti Indonesia pada saat itu, kitab ini terlalu rapuh karena partai-partai lebih mementingkan kepentingan sendiri. Mungkin ini menjadi alasan kenapa Indonesia pada akhirnya memilih untuk berganti ke demokrasi terpimpin. Sehingga sering bergantinya kabinet itu bukan masalah sehat atau tidak sehat, melainkan apakah sistem pemerintahan itu sesuai dengan kondisi politik bangsa kita. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.